Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Melejiana dengan NPM 2311021111 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus untuk PT Aqua Golden Mississippi sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Dr. Dorothy Rowley Haratuha Panjaitan SE MSI. Golden Mississippi adalah perusahaan minuman terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1973. Maka dari itu, pengelolaan modal kerja dalam perusahaan sangat memerlukan perhatian khusus. Perusahaan juga berkepentingan untuk menjaga profitabilitasnya dengan baik agar kondisi yang dialami di Indonesia tidak berimbas pada perusahaan, sehingga perusahaan akan mampu memperoleh laba di dalam menjalankan usahanya. Bahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang deskripsi strategis kompetitif PT Aqua Golden Mississippi. PT Aqua Golden Mississippi menggunakan berbagai aspek strategis kompetitif yang bertujuan untuk mempertahankan keberhasilan perusahaan. Berikut aspek yang dijalankan sebagai prioritas yang strategis, yaitu yang pertama ada kesehatan. PT Aqua Golden Mississippi memastikan produk yang dihasilkan memiliki dampak yang baik bagi kesehatan serta berkualitas. Hal tersebut dijaga kualitasnya dari mulai pengambilan sumber mata airnya sampai proses pengemasan distribusinya. Yang kedua yaitu lingkungan hidup. PT Aqua Golden Mississippi memiliki program yang sangat berkontribusi dalam pengelolaan daerah aliran sungai di sekitar lokasi pabrik itu berdiri. Selain itu, Aqua sangat meminimalkan pencemaran lingkungan yang dapat mengubah iklim. Yang ketiga yaitu ada manusia. Aqua dalam hal kemanusiaan menjadikan karyawan sebagai aset perusahaan dan melakukan inisiatif sosial dengan program Aqua Lestari dan Danau Ecosystem Fund yang digunakan untuk sosial dengan dukungan teknis dan pembiayaan dari kantor pusat Danone Prancis. Keempat yaitu untuk semua. Aqua dapat masuk ke semua kalangan, baik kalangan menengah atas maupun menengah ke bawah, dapat menikmati produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Bahasan yang kedua yaitu tentang keunggulan kompetitif yang dimiliki PT Aqua Golden Mississippi. PT Aqua Golden Mississippi memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang mempengaruhi kemampuannya dalam menghadapi persaingan di pasar. Berikut adalah beberapa sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi utama yang berkontribusi terhadap keunggulan kompetitifnya. Yang pertama yaitu pemasaran. PT Aqua Golden Mississippi memiliki strategi pemasaran yang efektif yang memungkinkan mereka menjangkau banyak konsumen dan juga merupakan merek minum dalam kemasan terbesar di Indonesia dan memiliki reputasi yang baik sebagai merek AMDK yang terkenal. Yang kedua yaitu produksi. PT Aqua Golden Mississippi memiliki sistem proses dan kualitas yang mencapai standar tinggi yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan produk yang baik dan berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu kapasitas pabrik. PT Aqua Golden Mississippi memiliki kapasitas produk yang besar yang memungkinkan mereka memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Yang keempat yaitu ada inovasi. PT Aqua Golden Mississippi memiliki komitmen untuk inovasi produk yang memungkinkan untuk menciptakan produk baru yang menarik dan menguntungkan. Yang kelima yaitu kualitas dan standar. PT Aqua Golden Mississippi memiliki standar yang tinggi yang memungkinkan untuk menjamin kualitas produknya. Yang keenam yaitu ada akuisisi. Akuisisi ini memungkinkan mereka untuk memiliki sumber daya dan kapabilitas yang lebih besar yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan dan memperluaskan bisnisnya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang strategi fungsional PT Aqua Golden Mississippi. Strategi fungsional PT Aqua Golden Mississippi terbagi menjadi beberapa kategori. Berikut adalah beberapa strategi fungsional yang digunakan oleh PT Aqua Golden Mississippi. Yang pertama yaitu pengelolaan produksi, yang kedua pengelolaan pemasaran, yang ketiga pengelolaan keuangan, dan yang keempat yaitu pengelolaan manajemen. Pembahasan yang keempat yaitu tentang apa sih yang harus dilakukan PT Aqua Golden Mississippi untuk mempertahankan posisi kompetitifnya.
yaitu jika perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya, perusahaan tersebut harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing. Dimensi kualitas produk tersebut antara lain ada kinerja, fitur, kesesuaian dengan spesifikasi, ketahanan, keandalan, kemampuan melayani, estetika, kualitas yang dipersepsikan. Berdasarkan dimensi-dimensi di atas, bahwasanya dimensi kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari produk memungkinkan untuk bisa memuaskan pelanggan sesuai harapan. Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan, maka diperlukan standarisasi kualitas. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga konsumen tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap produk yang bersangkutan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang studi kasus PT Aqua Golden Mississippi, yaitu kegagalan upaya go privat. Harga wajar saham PT Aqua Golden Mississippi pada saat melakukan go privat dengan menggunakan data proyeksi tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan data keuangan aktual tahun 2005 sampai 2007 yang ternyata hanya dapat direalisasi berkisar antara 30% sampai 50% saja. Penilaian harga wajar saham dilakukan menggunakan 3 metode pendekatan, yakni pendekatan income, pendekatan aset, pendekatan pasar. Dengan menggunakan 3 pendekatan tersebut, diharapkan mendekati harga wajar saham yang pada saat proses go privat menawarkan harga pembelian atau buyback sebesar 100.000 per lembar. Dengan menggunakan pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa harga penawaran pembelian kembali atau buyback oleh perseorangan sebesar Rp 100.000 per lembar sudah di atas harga wajar. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan PT Aqua Golden Mississippi menggunakan aspek strategis kompetitif yang bertujuan untuk mempertahankan keberhasilan perusahaan serta memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang mempengaruhi kemampuannya dalam menghadapi persaingan di pasar. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam pasar harus mengerti aspek dimensi kualitas produk yang membedakan produk yang dijual perusahaan dengan produk pesaing. Dimensi kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari produk memungkinkan untuk kepuasan konsumen. Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan, diperlukan standarisasi kualitas dan menjaga agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Presentasi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika masih banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.